Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan mengenai kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Adapun anggota kami, yang pertama adalah saya sendiri, Andri Aprianto, sebagai moderator, juga sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Muhammad Ahsan sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Hanifah Anwar sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Niki Roslina sebagai pemateri keempat. Selanjutnya adalah Oktaviani Mutiara sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir adalah Aisyah Asila sebagai pemateri keenam. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, yuk sama-sama kita menyimak pembahasan pada hari ini. Pembahasan yang pertama yakni pengertian kalimat ajakan. Kalimat ajakan atau bisa dibilang juga dengan kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang dan diharapkan orang yang dituju tersebut mengikuti si pengajak. Adapun tujuan dari kalimat ajakan ini tentunya adalah digunakan untuk mengajak orang lain atau beberapa orang agar mereka mau melakukan sesuatu yang diminta oleh si pengajak. Berikutnya, ciri-ciri kalimat ajakan. Di sini ada 7 ciri-ciri kalimat ajakan. Pertama, kalimat ajakan memiliki sifat yang membujuk maupun mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh pengajak. Kedua, kalimat ajakan termasuk pula dengan kalimat persuasif yang selalu ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat. Ketiga, karena termasuk dalam kalimat persuasif, maka kalimat ini biasa digunakan dalam iklan promosi, himbauan, dan slogan yang digunakan untuk mengajak orang. Keempat, frasa yang digunakan oleh kalimat ajakan ini pun memiliki kandungan persuasif di dalamnya. Kelima, kalimat ajakan menggunakan kata ganti orang yang sifatnya lebih jamak apabila kalimat ini ditujukan pada lebih dari satu orang. Keenam, kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ganti kita jika mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan si pengajak. Contohnya, mari kita buang sampah pada tempatnya. Ketujuh, untuk menulis kalimat ajakan harus menggunakan kalimat menarik dengan rima kalimat yang mudah diingat. Selanjutnya, fungsi kalimat ajakan, yaitu berfungsi sebagai kalimat himbauan atau perintah, bisa digunakan sebagai bahan promosi, bisa digunakan sebagai paragraf persuasif yang mempunyai tujuan yang sama dengan kalimat ajakan. Jenis-jenis kalimat ajakan. Pertama, persuasif politik. Kedua, persuasif education. Ketiga, advertence persuasif. Pertama, persuasif politik. Persuasif politik adalah kalimat ajakan yang digunakan untuk mengajak orang lain dalam kegiatan politik. Misalnya, mari sukseskan pemilu 2019. Kedua, persuasif education. Persuasif education adalah kalimat ajakan yang digunakan untuk mengajak orang lain dalam kegiatan pendidikan. Contohnya, ayo kita tingkatkan prestasi belajar di sekolah. Ketiga, advertence
persuasif. Advertense persuasif adalah kalimat ajakan yang digunakan untuk mengajak orang lain dalam kegiatan bisnis. Contohnya, yuk awali harimu dengan kopi hitam ini. Adapun beberapa contoh kalimat ajakan. Pertama, marilah menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Kedua, sebagai anak bangsa, marilah kita majukan dunia perfilman Indonesia agar mampu menembus kancah internasional. Ketiga, para bapak dan ibu guru dan anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, yuk kita bersama-sama menanam tanaman anggrek. 5. Jagalah keasrian lingkunganmu. 6. Mari ikuti saya, kita menanam ubi bersama di ladang. 7. Ayo kita tingkatkan lagi prestasi belajar di sekolah. 8. Ayo teman-teman, kita buat desa kita lebih maju lagi. Itulah beberapa contoh dari kalimat ajakan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang diajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Tangan kananmu biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Dalam 3 terbuka, 1, 2, 3. Pengertian kalimat perintah. Teman-temanku semua, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita memerlukan bantuan dari orang lain. Ketika kita menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan, kadang kala itu perlu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah sering disebut dengan kalimat imperatif. Adapun pengertian dari kalimat perintah yaitu kalimat yang berisi sebuah perintah yang ditunjukkan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kalimat perintah adalah kalimat yang dipakai untuk mendapatkan tanggapan sesuai dengan kehendak penuturnya. Berikutnya, ciri-ciri kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah terdapat 4 ciri. Yang pertama, menggunakan partikel lah. Contohnya, pergilah dari rumah, cepatlah kamu pergi, bantulah temanmu. Kedua, berpola kalimat inversi. Contohnya, ambilkan pulpen itu, makanlah sayuran itu. Yang ketiga, menggunakan tanda seru di akhir kalimat dalam bahasa tulis. Pulanglah, ayo keluar, pergilah. Yang keempat, kalimat perintah dalam komunikasi lisan diucapkan dengan intonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir kalimat. Contohnya, buang barang-barang itu ke tempat sampah. Selesaikan pekerjaanmu. Berikut beberapa ciri-ciri kalimat perintah. Jenis-jenis kalimat perintah. Jenis yang pertama, kalimat perintah biasa. Contohnya, keluarkan barang-barang itu keluar rumah. Jenis yang kedua, kalimat perintah ajakan. Contohnya, marilah kita gunakan produk dalam negeri untuk memajukan perekonomian negara. Jenis yang ketiga,
kalimat perintah larangan. Contohnya, jangan membuang puntung rokok di sini. Jenis yang keempat, kalimat permintaan atau larangan. Contohnya, saya berharap kamu bisa hadir di acara ulang tahunku nanti. Jenis yang kelima, jenis kalimat perintah permohonan. Contohnya, saya mohon kamu bisa hadir di acara pernikahanku. Jenis yang keenam, kalimat perintah pembiaran. Contohnya, biarlah aku yang menangani kasus ini. Jenis yang ketujuh, kalimat perintah sindiran. Contohnya, yang pertama, maju kalau kamu berani. Contoh yang keduanya, ambil saja hadiah yang kamu beri ini jika kamu tidak malu. Jenis yang kedelapan, kalimat perintah yang menuntut proses atau langkah kerja. Contohnya, yang pertama, urutlah dari nomor yang terendah ke nomor yang tertinggi. Contoh yang kedua, susunlah puzzle itu hingga membentuk sebuah gambar. Jenis yang kesembilan, kalimat perintah yang membentuk kalimat berita. Contohnya, hendaknya Anda bersedia menjadi ketua organisasi itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kalimat yang dapat diperhalus. Yang pertama, menggunakan kata-kata seperti mohon, tolong, sudilah, harap, silakan, hendaknya, dan sebaiknya. Contohnya, A. Mohon kembalikan majalah itu ke rumah saya. Yang B. Silakan masuk. C. Tolong buatkan teh untuk ibu. D. Hendaknya kamu pulang hari ini juga. Yang E. Harap datang tepat waktu. Yang F. Sebaiknya cepat bawa nenekmu ke rumah sakit. Dan yang G. Sudilah kamu membantuku menyelesaikan tugas ini. Nah, untuk unsur-unsur yang kedua yaitu menggunakan partikel lah. Contohnya, kata berangkatlah lebih halus daripada hanya menggunakan kata berangkat. Yang ketiga ada pengubahan ke struktur tanya. Contohnya seperti, apakah tidak ada petugas piket malam ini? Yang keempat, yaitu pengubahan ke struktur berita. Contohnya, saya sangat gembira jika Bapak atau Ibu berkenan hadir pada acara tersebut. Kemudian, untuk contoh kalimat perintah yang ada di dalam suatu lagu, yaitu terdapat pada lagu yang berjudul Sentuhan Boleh dan Sentuhan Tidak Boleh. Nah, lagu ini memiliki kandungan, yaitu kalimat perintah yang terdapat pada liriknya, yaitu sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam, katakan tidak boleh, lebih baik menghindar bilang ayah ibu. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki.
karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, katakan tidak boleh. Lebih baik Bilang ayah ibu. Untuk selanjutnya yaitu pengertian kalimat penolakan. Nah, di kehidupan sehari-hari juga kita pernah pastinya menolak pendapat teman ataupun orang lain. Nah, kalimat penolakan ini adalah kalimat yang memberikan pernyataan penolakan pada pendapat yang disampaikan oleh orang lain di dalam sebuah forum diskusi atau semacamnya. Seperti halnya pada penyampaian kalimat sanggahan, kalimat penolakan hendaknya disampaikan dengan tuturan sopan dan santun. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan penolakan hendaknya disertai dengan argumentasi yang logis dan jelas. Untuk ciri-ciri kalimat penolakan diantaranya yaitu menggunakan kata-kata atau frasa yang menyatakan adanya penolakan atau ketidaksetujuan pada pendapat atau usulan orang lain. Seperti misalnya, menurut saya pendapat yang Anda sampaikan tadi kurang sesuai, atau saya kurang sependapat dengan Anda, dan lain sebagainya. Sebagaimana hal pada kalimat sanggahan atau penyanggahan, kalimat penolakan juga disampaikan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara objektif, jujur, dan logis. Jadi, menyampaikan penolakan itu harus dengan jujur, apa adanya yang akan kita tolak. Untuk yang kedua, disampaikan tanpa meluapkan amarah, emosi, serta prasangka negatif. Seperti ketika kita menolak suatu pendapat, tidak boleh dengan amarah atau emosi. Yang ketiga, menyampaikan data, ilustrasi, fakta, perbandingan, serta contoh-contoh yang dapat meyakinkan orang lain. Yang keempat, penolakan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kelima, penolakan disampaikan dengan bahasa lugas, teliti, dan tidak bertele-tele atau tidak berbelit-belit. Berikut adalah contoh dari kalimat penolakan. Maaf saudara, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Jika acara hari jadi perusahaan diselenggarakan hanya dengan mengadakan agenda yang bersifat hura-hura, lebih baik acara dibatalkan. Sebaiknya kita lebih mensyukuri yang telah Tuhan berikan dengan maju pesatnya penjualanan perusahaan. Rasa syukur itu bisa diwujudkan dengan mengadakan syukuran, pengajian, dan lain sebagainya. Kita bisa mengundang anak-anak yatim, duafa, dan fakir miskin. Saya rasa itu lebih esensial. Nah, di sini yang mengandung kalimat penolakan yaitu pada kalimat saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Karena pada kalimat ini terdapat kata tidak. Tidak merupakan salah satu ciri-ciri dari kalimat penolakan. Kemudian contoh dari kalimat penolakan yaitu terdapat pada lagu anak-anak yang berjudul Abang Tukang Bakso. Pada lirik lagu tersebut mengandung kalimat penolakan. Mari sama-sama teman-teman kita dengarkan lagu yang mengandung dari kalimat penolakan, yaitu yang berjudul Abang Tukang Bakso. Cikidot. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai
Kesimpulannya adalah kalimat ajakan atau bisa dibilang juga dengan kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang dan diharapkan orang yang dituju tersebut mengikuti si pengajak. Kemudian kalimat perintah adalah kalimat yang berisi sebuah perintah yang ditujukan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kalimat perintah adalah kalimat yang dipakai untuk mendapatkan tanggapan sesuai dengan kehendak penuturnya. Yang terakhir yaitu kalimat penolakan ialah kalimat yang memberikan pernyataan penolakan pada pendapat yang disampaikan oleh orang lain di dalam sebuah forum diskusi atau semacamnya. Mungkin hanya sekian presentasi atau pembahasan materi kita pada hari ini. Apabila ada baiknya silakan diambil, apabila ada jeleknya atau buruknya jangan diambil, silakan ditinggalkan. Apabila ada kritik dan saran silakan disampaikan kepada kelompok kami. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. See you next week. See you next time. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak